Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni, NIM 154 dari MBS 2D. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah pengertian dari reksadana syariah, dan yang kedua adalah karakteristik dari reksadana syariah itu sendiri. Oke, yang pertama adalah pengertian dari reksadana syariah. Reksadana syariah adalah dana yang dikumpulkan oleh suatu perusahaan reksadana syariah yang didapatkan dari para pemegang saham dari perusahaan tersebut. Dan uang ini akan diinvestasikan dalam bentuk obligasi, dalam bentuk pasar uang, dan juga dalam bentuk saham. Lalu, pengoperasian investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua adalah karakteristik dari reksadana syariah. Yang pertama, untuk menginvestasikan dana dari reksadana syariah itu haruslah ke perusahaan yang sudah melakukan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, perusahaan tersebut tidak memproduksi makanan dan minuman yang haram. Lalu yang kedua, perusahaan tersebut tidak melakukan sistem perjudian dan juga tidak menanamkan sistem riba di dalamnya. Lalu, pokok yang kedua adalah perusahaan yang memiliki kegiatan dan hasil yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun perusahaan tersebut, anak perusahaannya tidak memproduksi dan tidak menghasilkan yang sama sesuai dengan prinsip syariah, maka perusahaan tersebut tidak bisa dikategorikan sesuai dengan sistem syariah. Lalu yang ketiga adalah perusahaan yang hasil dan juga kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun mayoritas pemegang saham dari perusahaan tersebut adalah perusahaan yang tidak menghasilkan dan juga kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka perusahaan tersebut tetap dikategorikan sebagai perusahaan yang sesuai dengan sistem dan prinsip syariah. Lalu selanjutnya, pada sistem penyimpanan cepat atau jangka pendek berupa giro, pada giro konvensional pasti di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, dan untuk membersihkan hal-hal yang tidak diinginkan dari giro konvensional tersebut, reksadana syariah mempunyai sistem cleansing, yaitu dengan cara memberikan santunan kepada anak yatim. Lalu yang kedua, dengan cara membuat sarana dan prasarana umum, dan juga yang ketiga, dengan cara membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Lalu yang kelima adalah dalam reksadana syariah terdapat cara atau screening atau filter yang akan dilakukan untuk kepada para pemegang saham di dalamnya untuk menentukan apakah dana atau harta dari mereka tersebut merupakan dana yang haram atau dana yang halal. Dan apabila dana tersebut haram, maka reksadana syariah mempunyai kewenangan untuk membersihkan harta dari nasabah tersebut. Oke, selanjutnya adalah jenis transaksi yang dilarang dalam reksadana syariah. Transaksi yang pertama bernama najasi, yaitu penawaran palsu. Lalu yang kedua, bai al-madum, yaitu penjualan barang yang dilakukan oleh seseorang, tapi barang tersebut belum ada di tangan orang tersebut. Maka dia belum mengetahui apakah barang tersebut itu sesuai dengan klasifikasi yang telah dia berikan atau belum. Lalu yang ketiga adalah inderfrading, yaitu menyebarkan isu agar ia mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak untuk produk yang ia punya. Lalu yang selanjutnya adalah perusahaan yang memiliki sistem di mana ketika ada orang yang berhutang kepada dia, maka bunga yang diberikannya lebih besar daripada utang dari orang tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sekian, terima kasih.